dan Himawan pun juga sudah saya sampaikan bahwa karena Himawan adalah sahabat Ali, jadi Himawan sekarang sudah teranggap anak sendiri. Cukup ya? Setelah dilakukan upaya pencarian selama 2 pekan, jenazah pemuda asal kota Magelang, Syafiq Ali, ditemukan oleh relawan di Gunung Slamet, Jawa Tengah pada Rabu 14 Januari 2026. Kedatangan tim SAR dan relawan yang membawa jenazah Syafiq Ali disaksikan oleh masyarakat lereng Gunung Slamet di tengah kabut tebal dan dingin pada Kamis 15 Januari 2026 sore. Ayah Syafiq, Dani Rusman, yang turut serta dalam proses pencarian, memilih ikhlas dengan peristiwa yang dialami almarhum putranya. Berbagai usaha dan doa dilakukan Dani dan keluarga selama 15 hari agar Syafiq segera ditemukan. Dani bercerita, Gunung Slamet jadi pendakian kedua sekaligus terakhir untuk Syafiq. Sebelumnya, pemuda berusia 18 tahun itu sempat mendaki Gunung Andong. Adapun kepergiannya ke Gunung Slamet pun tak direncanakan. Mulanya Syafiq pamit mendaki ke Gunung Sumbing. Kepada sang ibu, Syafiq sempat mengirimkan pesan terakhirnya yang mengabarkan dirinya tersesat di Gunung Slamet. Dani lantas menyatakan bahwa peristiwa ini jadi pengingat penting, tak hanya untuk keluarganya, tapi juga siapapun yang akan mendaki gunung agar pergi dengan izin dan restu orang tua. Dalam kesempatan yang sama, Dani turut menanggapi isu yang beredar soal keterangan rekan Syafiq yang turut mendaki, Himawan, yang dinilai janggal. Dani menyatakan bahwa dirinya memilih tak berprasangka buruk dan menganggap Himawan sebagai anaknya sendiri. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR serta masyarakat, khususnya warga desa Celakatakan yang turut serta dalam proses pencarian. Keluarga pun memilih tak melakukan autopsi karena menganggap kepergian Syafiq sebagai musibah dan kecelakaan murni. Terus kembali informasinya hari nanti Minggu sore pulang. Ternyata jam 2 siang hari Minggu itu tanggal 28 WA saya centang 1. Terus jam 21 malam saya WA lagi ke centang 1. Setengah 11 malam saya telepon, saya WA juga gak diangkat, masih centang 1 sampai sekarang. Jadi sudah hilang kontak. Jadi Bapak dapat kabar itu, kabar duka itu dari siapa Pak? Pertama kali kabar bahwa Mas Ali mengalami itu kan udah prosesnya kan mulai dari hari Senin saya. Ya. Hari Senin saya cari informasi, mulai internet ya, browsing, mencari lokasi jalur pendakian yang ada di Gunung Slamet. Setelah browsing dapat informasi itu dari mana? Basecamp Bambangan, ada di Pajaya. Setelah itu saya kontak Bambangan, kebetulan saya Adi itu udah kirim foto. Gun, kalau aku kok kesasar ke Gunung Slamet, Gun. Nah, terus itu fotonya itu dikasihkan ke Bambang. Ini di Pajaya. Akhirnya saya kontak di Pajaya. Hari Senin itu siang, suruh nunggu sampai sore, dan sorenya saya kontak lagi, ternyata belum ada, kembali ke base camp. Dari base camp di Pajaya langsung meluncur ke lokasi atas menyisir, dan sore itu juga saya langsung berangkat ke di Pajaya. Jadi sampai di Pajaya 12 Maret. Bapak nama lengkapnya siapa? Dani Rusman. Dani Rusman. Terkait itu Pak, yang kabar yang berseliweran Pak, yang katanya ada teman nggak sampai ke sana. Udah ikhlas pokoknya. Saya udah ikhlas menerima ini ketetapan Allah, jadi saya tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Dan Himawan pun juga sudah saya sampaikan bahwa karena Himawan adalah sahabat Ali, jadi Himawan sekarang sudah teranggap anak sendiri. Cukup ya? Dokumentasi disimpan pribadi dulu, jangan disebar. Jenazah pendaki asal Magelang, Jawa Tengah, Syafiq Ali, berhasil ditemukan dalam pencarian hari ke-15 pada Rabu 14 Januari 2026.
Proses evakuasi terhadap jenazah Syafiq dilakukan via Gunung Malang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga pada Kamis 15 Januari 2026 sore. Setelah proses evakuasi yang berjalan cukup berat dan lama di tengah cuaca tak bersahabat, jenazah Syafiq Ali langsung dibawa ke RSUD Guteng Taruna Dibrata, Purbalingga untuk divisum. Dari hasil visum luar jenazah dipastikan tak ada luka akibat penganiayaan atau tanda-tanda kekerasan. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnomo dalam keterangannya mengatakan pihak keluarga Syafiq sudah membuat pernyataan untuk tak dilakukan otopsi terhadap jenazah. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Polres Purbalingga telah resmi menyerahkan jenazah almarhum kepada keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, Dokter Forensik RSUD Guteng Taruna Dibrata, Gunawan menjelaskan dari hasil visum luar, jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Meski tak ada tanda kekerasan, namun tim forensik menemukan luka pada bagian paha kiri dan saat diraba terdapat tanda patah tulang. Terkait estimasi waktu kematian, Gunawan menyebut korban meninggal sekira 15 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Lebih lanjut, Dr. Gunawan mengatakan pihaknya tak dapat memastikan penyebab kematian korban karena hanya dilakukan pemeriksaan luar. Iya, ini kami nanti mohon koreksi. Jadi kami dari hasil pemeriksaan kami hanya melakukan otopsi luar ya. Dan dari pemeriksaan luar itu yang pertama jenis kelamin kan itu laki-laki. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dari kepala sampai anggota gerak paling bawah dan ini yang paling utama kita menemukan bahwa korban atau jenazah ini sudah dikerumuni belatung dan belatung yang paling panjang itu diukur itu 1,5 cm. Dari pemeriksaan kepala tidak ditemukan jejas, dalam arti tidak ada paksa atau apa itu. Kemudian di leher juga tidak ada, di dada maupun perut tidak kita temukan jejas. Pada saat pemeriksaan anggota gerak atau ekstremitas inferior bawah kiri itu kita temukan adanya luka ukurannya 6 cm kali 5 cm, dan di tempat luka tersebut setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata ada tanda-tanda bahwa tulang paha kiri itu patah. Jadi pemeriksaan itu ada deformitas. Jadi deformitas itu perubahan perbedaan bentuk antara yang kiri dan yang kanan. Setelah kita raba, ternyata memang ada tanda-tanda patah tulang paha. Dok, kira-kira kemungkinan meninggalnya itu sudah berapa lama? Diperkirakan mungkin kurang lebih sekitar 15 hari dari saat pemeriksaan ini, kurang lebih ya. Biasanya kita berdasarkan patokan dari datungnya itu. Ini berarti jatuh atau gimana? Kalau penyebab pastinya kita tidak bisa ya, karena saya hanya meriksa dari hasil pemeriksaan luarnya. Tapi tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau apa gitu? Insya Allah tidak ada. Ada kemungkinan luka itu mungkin jatuh, terkena batu atau gimana gitu? Kita nggak bicara ke sana ya, kita hanya melakukan pemeriksaan bahwa ini ada luka di bagian ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.